selama kurang lebih itu 3 tahun. Berangsur-angsur terus berobat. Sampai puncaknya saya berobat tuh ke Kuala Lumpur. Mm-mm. Ditangani dokter dari Nepal, India. Ya beliau mengatakan dari segi medis saraf mata saya ini sudah rusak, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sisinga Mangaraja, kembali lagi dengan podcast Sisinga Mangaraja bersama saya Letda CBA Kuat Yolanda yang akan membahas seputar cerita menarik dan inspiratif. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa dan sangat spesial karena merupakan seorang prajurit TNI AD yang prestasinya cukup banyak namun menyandang disabilitas. Untuk itu, biar kita tahu cerita lebih lanjutnya, mari kita sapa tamu kita. Selamat siang Mbak dan Mas. Selamat Siang, Mbak Yola. Mbak Yola. Iya, boleh perkenalan singkat terlebih dahulu? Boleh Mbak. Bismillah. Sebelumnya Mbak, saya minta maaf kalau nanti di pertengahan pembicaraan kita kalau ada ucapan saya yang kurang jelas ataupun celat ataupun gagap, karena saya pernah mengalami kerusakan saraf di lidah Mbak. Saraf di lidah. Siap. Oke. Nama saya Gilang Alfajar, pangkat Praka. Tamatan Tamtama di tahun 2012 Mbak. Katanya dulu pernah mengalami kecelakaan ya? Siap, pernah Mbak. Boleh diceritakan gimana itu ceritanya? Itu di waktu tahun 2014 Ya. saya mendapatkan tugas kemanusiaan membantu relokasi perumahan warga yang korban sinabung di Puncak 2000, tepatnya di Siosar. Pada saat itu kan pembangunan rumah butuh material. Waktu diangkat ke atas dengan mobil hardtop itu, saya tuh jaga belakang Mbak, agar material itu tidak jatuh. Saya berdiri di belakang. Pada saat itu erupsi sinabung tuh lagi aktif secara tiba-tiba, dan abunya atau kawahnya lah banyak terhirup saya dan terkena mata. Memang ada perih, cuman pada saat itu masih biasa, normal. Setelah malamnya dan itu mulai terasa saya demam sampai paginya. Setelah demam mungkin terasa lebih parah gitu kan Pak. Saya tuh dievakuasi dari orang kesehatan ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Sampai di sana saya dicek semua dan akhirnya kesadaran itu menurun. Setelah saya sadar, saya ini sudah tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa berjalan. Berarti sampai sekarang ya? Siap. Penglihatannya benar-benar nggak bisa melihat atau sedikit kabur seperti itu Mas? Sekarang penglihatannya kabur, tidak bisa melihat. Kabur ya? Siap. Kabur, oke. Kabur itu. Setelah terjadi kecelakaan itu dan mengakibatkan kaburnya penglihatan, kira-kira aktivitas apa saja yang dilakukan? Di awal itu aktivitas saya tuh masih terapi dan berobat Mbak. Terapi terus, berobat selama kurang lebih itu 3 tahun. Berangsur-angsur terus berobat. Sampai puncaknya saya berobat tuh ke Kuala Lumpur. Ditangani dokter dari Nepal, India. Ya beliau mengatakan dari segi medis saraf mata saya ini sudah rusak, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Disembuhkan lagi. Jadi pada saat itu ya orang tua lah, sebagai orang tua yang dibanggakan anaknya yang seorang tentara, beliau tuh sedih. Iya. Dan disitulah saya berpikir apa yang saya buat biar bisa orang tua ini kembali bangga, dan saya pun harus terus berjalan kehidupan ini kan Mbak. Iya. Ya alhamdulillah pada tahun 2018 saya tuh daftar menjadi atlet. Di saat itu juga, di tahun itu saya diberangkatkan untuk ikut kursus di Pusrehab Mbak. Kursus untuk skill massage lah. Ya, kalau di sini bahasanya mungkin kusuk. Kusuk gitu Mbak. kusuk. Siap. Pijat ya? Pijat, ya. Nah, setelah itu saya terus punya sertifikat, dan saya juga pernah ikut sampingan buka kursus online panggilan. Di
Di samping saya latihan, di samping saya itu juga massage. Pada saat itu Mbak, kegiatan saya ya mijet orang yang kebugaran kan, dan berlatih di atlet. Di atlet itu di NPC namanya. NPC. NPC. Siap. Jadi National Paralympic Committee. Kantornya ada di Teladan Siap. kalau untuk Sumatera Utaranya, dan kalau untuk di Medan ada di Jalan Kata ya Bia. Siap. Ya, Skata. Kata. Oh, berapa lama itu kegiatan apa masatnya itu ya? Kegiatan atlet kurang lebih dari 2019 sampai sekarang Pak. Atlet ya. Siap. Untuk masatnya sendiri? Masasnya dari awal sertifikat tuh keluar sampai Ya. sekarang saya masih masas. Oh, Cuman sampai sekarang. 2018 ya Bia. cuma sekarang agak berkurang masasnya karena kan udah fokus untuk berlatih. Berlatih. Siap. Sebelumnya memang atlet atau baru menekuni bidang atlet pas waktu jadi tentara ini? Setelah saya sudah tidak melihat Mbak. Oh, setelah Waktu sudah. tentara kemarin kan saya kan masih ikut kegiatan batalion. Ya. Setelah saya udah menjadi seorang tunanetra, di situ saya baru menjadi seorang atlet. Keren banget. Siap. Ya ampun. Ya, Masya Allah Mbak. Insya Allah. Terkesan banget saya. Mbak, Maksudnya banyak gimana? bilangnya kabur, sebenarnya bukan kabur, tapi bayangan pandangannya tuh kayak kabut gitu. Kayak kabut gitu, Iya, berarti jadi ketutup gitu ya. Memang udah nggak Betul. bisa melihat lagi. Oh, gitu. Cuman totalnya tuh nggak gelap. Iya. Totalnya Kayak- nggak gelap. kayak Berarti cahaya kabut. ini masih kelihatan gitu ya, sedikit ya. Kalau cahaya gimana Mbak ya? Ya Bias mungkin. bias saja Mbak. Bias. Itu pun nggak semua penuh, dari sudut mata kanan atas saja Mbak biasnya. Oh, gitu. Ya, jadi Jadi kayak udah kalau total lah jalan- dibilang Mbak nih. Jalan sendiri pun nggak bisa gitu. Mbak. Berarti selalu Iya. sama Mbak Wulan lah ya. Siap, sendiri pakai tongkat Mbak pernah. Oh, sendiri pakai Iya, tongkat. kalau di rumah alhamdulillah, kalau ke masjid itu awalnya memang saya antar. Mm-mm. Terus selanjutnya alhamdulillah sekarang udah bisa pakai tongkat. Udah hafal gitu ya. Iya. Walaupun awalnya jatuh-jatuh ke paret dulu Mbak. Oh. Cepat jatuh ke paret, kakinya luka-luka juga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa. Udah hafal. Udah hafal. Iya. Siap. Tapi hebat banget loh Mas Gilang. Ya, Masya Allah. Hebat banget. Terus katanya pernah menjuarai banyak ajang olahraga katanya ya. Siap itu sebenarnya nggak banyak Mbak. Heeh. Cuman ya kan kompetisi disabilitas ini kan nggak seperti orang normal Mbak. Mm-mm. Diadakannya itu pas event-event besar. Iya. Dia 4 tahun sekali kan, seperti di Pekan Paralimpiade Provinsi Sumatera Utara tuh. Itu kan diadakan 4 tahun sekali. Mm-mm. Di tahun 2019 itu saya ikut atletik, cabang olahraganya tuh atlet lempar lembing sama tolak peluru. Saya mendapatkan medali perak di tolak peluru dan di lembing. Di tahun 2023 saya mengikuti atlet cabang olahraga tuh blind judo. Di sana saya alhamdulillah mendapatkan medali emas kelas -73 putra dan kelas bergunya Mbak. Wah, keren banget. Sama-sama emas dua-duanya. Izin menambahkan Mbak, karena kenapa kok pertamanya di atletik terus pindah ke cabur judo. Jadi awalnya memang ada peluang sampai hingga ke tingkat internasional itu di atletik. Jadi Mas Gilangnya pertama ambil atletik, kemudian berjalannya waktu ternyata ada lebih peluang lagi untuk ke tingkat internasional itu di cabur judo. Jadi Judo. tahun 2020 itu Mas Gilang pindah ke cabur judo sampai akhirnya kemarin mengikuti kegiatan Tingkat nasional. tingkat nasional, alhamdulillah. Hebat banget. Gimana sih Mas latihannya? Latihannya pagi sore Mbak. Pagi sore. Siap. Jadi ya latihannya fisik untuk pagi, Mm-mm. sorenya tuh untuk teknik di matras. Ya sama pelatih juga ya Siap, berarti. sama Ya? pelatih. Berarti Dia diraba. Metodenya iya, itu metodenya. kan karena berlatihnya kan nggak nampak. Iya. Jadi pelatih itu memperagakan kami yang tunanetra tuh meraba dari atas sampai bawah tuh bagaimana gerakannya. Awalnya memang sulit Mbak. Mm. Cuman ya namanya belajar kan harus bisa gitu kan, harus kita tekuni. Ya alhamdulillah bisa mengikuti juga. Prosesnya memang lebih lama ketimbang yang orang normal. Karena kita semua gerakan tuh diraba. Berapa lama tuh Mas adaptasinya, latihannya itu? Saya berlatih itu dari awal tuh yang masih sulit tuh 2-3 tahun Mbak. Tapi saya berarti udah sekitar 5 tahunan berlatih di judo Mbak. 5 tahun tapi udah bisa juara loh, keren banget sih.
Keren. Siap Mbak, alhamdulillah Mbak. Juara apa aja tuh ya? Juara 2 lempar lembing ya? Siap. Lempar lembing, tolak Sama. peluru. Semuanya olahraganya tuh yang jarang-jarang orang bisa. Siap. Iya, maksudnya dibalik kekurangannya tapi gak menghalangi Mas Gilang untuk tetap berprestasi ya. Siap Mbak, siap. Prestasi yang tertinggi apa tuh Mas? Prestasi tertinggi itu sebenarnya mengikuti Pekan Paralimpiade di nasional. Karena kan itu tingkat tertingginya di Indonesia nih Mbak. Iya. Tertinggi. Karena untuk sampai ke sana itu nggak mudah sebenarnya Mbak. Mungkin atlet itu tahu. Karena kan ada seleksi. Melihat perform dari atlet bagaimana untuk bisa mewakili provinsi. Untuk mengikuti jadi gabung ke kontingen provinsi Sumatera Utara ini kan harus banyak seleksinya Mbak. Mm-mm. Jadi saya merasa itu yang tertinggi untuk mengikuti di Pekan Nasional itu Mbak. Latihannya berapa lama tuh sampai bisa ke nasional? 5 tahunan Mbak. 5 tahun ya. Siap. Alhamdulillah sangat disupport dari pimpinan kesatuan di Babin Investadam, terutama Kak Babin ya. Siap. Sangat luar biasa saya berterima kasih kepada Kababin Investadam. Beliau sangat support kepada saya, sangat perhatian Mbak. Dan semua atasan, senior saya, rekan-rekan kerja saya di Babin itu sebelum saya berangkat tuh mendoakan, mensupport, perhatian. Saya merasa di situ diperhatikan dan sebagai kayak betul-betul kekeluargaan lah di Minfed tuh Mbak, di Babin Minfed. Berarti selama latihan, selama berdinas sekarang Mbak Wulan ya yang mendampingi. Siap. Apa tuh Mbak keluh kesahnya tuh Mbak? Kalau kesahnya mungkin kalau lagi hujan gitu kan Mbak, jadi agak sulit. Terus saya juga kan naik di sini bahasanya naik kereta, naik motor gitu. Naik motor. Jadi, saya bonceng. Nggak Gini apa-apa, Mbak, dia kan pernah gejala saraf kejepit. Jadi kadang dia pernah mengeluhnya itu kalau macet, kakinya sering sakit. Mungkin karena naik turun dari motor itu kan iya. Mbak. Nah jadi disitulah ya saya pun mau gimana. Dia pun nggak ngasih saya tuh naik ojek online kalau terlalu jauh ataupun terlalu pagi Mbak. Karena kan latihan saya kan kadang pagi, sore itu pulangnya malam. Tapi kalau misalnya berangkatnya terkadang memang saya naik ojek online. Kalau sore, tapi sore malamnya dijemput dia. Gitu Mbak. Setia banget ya Mbak Wulan. Boleh dong diceritain awal pertama ketemu. Ini gini Mbak, sebelumnya minta maaf Mbak ya. Iya. Agak sedikit drama nih Mbak. Gimana tuh dramanya? Nah, saya pada tahun 2018 itu kan kursus di Pusrehab Kemhan. Jadi saya mobilitas orientasi itu kan, maksudnya orientasi tempat di mes itu sendiri, mau lihat bagaimana suasana mesnya, halamannya, biar saya tuh nggak apalah kesandung untuk berjalan. Belum hafal, jadi mau menghafali dulu lokasinya gitu kan. Pas saya berjalan mau ke arah parkiran, saya tuh nggak sengaja berjalan sampai ke tengah itu Mbak. Di situ ada lewat lo mobil. Mungkin mobil tuh nggak tahu, saya tuh nggak nampak karena saya pada saat itu belum pakai tongkat. Katanya normal kan Mbak kalau dilihat gitu. Jadi saat itu tangan saya tarik sama perempuan. Nah itulah istri saya Mbak. Disitulah kami kenalannya. Pertemuannya seperti ya kayak sinetron, cuman ya itu nyata Mbak. Oh iya. Ya. Orang sini ya Mbak ya? Saya asli Solo. Oh asli Solo, Jawa Tengah. Cuma kami jumpa di Jakarta. Oh jumpanya di Gitu, Jakarta, Di Jumpa Pusrehab. Tengah lah ya. Siap. 3 minggu kenal Mas ngajak nikah Mbak. Oh langsung Iya, ngajak nikah? Langsung ngajak Siap. nikah. Saya pikir gini Mbak. Pada saat 3 minggu pertama kenal itu kan ini perempuan kok baik. Saya minta tolong dia mau. Kan namanya kita di mes kan perlu kayak mungkin peralatan yang beli keluar. Saya telepon dia mau. Jadi saya berpikir mungkin ini bisa juga jadi istri gitu Pak. Saya berikan diri kan. Iya. Saya ajak mau nggak nikah sama saya. Saya nggak ngajak pacaran Mbak, tapi saya ngajaknya menikah. Saya merasa tertantang waktu dia bilang kalau mau nikah bicara dengan orang tua saya katanya. Terus Yang Mas saya lakuin lakukan, Pas dapat IB, ternyata Mas saya langsung ke rumahnya Mbak. langsung ke Solo berarti? Enggak, waktu itu
ke Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, Heeh. orang tuanya kan dagang di Jakarta Mbak, usaha kan. Mm-mm. Terus waktu itu lagi sakit juga di Hmm, rumah sakit sampainya Suyoto waktu itu, Mbak. Di rumah orang tuanya Mbak, saya kan lihat dulu lah Mbak, tutorial Mbak orang tuanya bagaimana. Iya. Yang saya lihat mungkin yang paling dekat nih dari ibunya, mamanya. Yang Berarti agak deketin orang tuanya dulu ya siap. ini ya. Maksudnya mamanya dulu nih, deketin Iya. bapaknya. Ibu pertama saya ngomong sama mamanya kan, bahwasanya saya ada niat baik Bu, saya di sini kursus. Setelah kursus saya mau melamar Ulan nih Bu. Alhamdulillah ibunya ngasih lampu hijau Mbak. Langsung lampu hijau. Katanya itu terserah sama si anaknya. Hmm. Saya pikir itu lampu hijau. Kelang IB berikutnya baru saya ngomong sama bapaknya. Pada saat itu bapaknya diam Mbak. Mm-mm. Gak ngasih jawaban. Jawabannya melalui dari istri saya ini. Bapaknya nggak setuju. Oh. Karena alasannya takut dibawa ke Medan. Jauh ya Dia soalnya. perempuan salah satunya nih Mbak. Heeh. Cuman saya bilang lah, jadi gimana nih solusinya gitu kan Mbak? Heeh. Alhamdulillah dimudahkan Allah. Ini istri dengan mamanya ini menguatkan bapaknya. Bahwasanya ya saya juga menguatkan lah Mbak. Saya ini seorang prajurit di mana saya berdinas. Di situlah saya tinggal. Saya bilang gitu Mbak. Jadi kami pasti kalau ada waktu pulang kemari Pak. Kalau misalnya kami jadi menikah. Mm-mm. Ya alhamdulillah tuh lah Mbak. Mungkin hatinya lembut. Dilembutkan Allah kan Mbak. Akhirnya disetujui untuk menikah kami. Jadi selepas saya tutup kursus, Mm-mm. langsung saya lamar nih. Lamar, langsung menghadap. Di bulan Oktober tanggal 27 tepatnya kami langsung menikah. Tapi itu pangkatnya masih Prada, Mbak. Masih Prada ya. Siap. Saya kan nggak gitu ngerti pakai itu Prada. Ternyata kalau dulu ada peraturan Prada nggak boleh nikah Heeh. gitu. Jadi lumayan Agak lama. agak lama. Terus tapi alhamdulillah dimudahkan semua. Pas kita kan harus datang ke Kodam gitu ya dia. Iya. Iya datang ke Kalau Kodam. oh Jadi saya boncengin suami dulu kan. Iya. Saya boncengin terus, ke Binjai terus ke Kodam juga gitu. Jadi emang bener-bener pas pengajuan itu perjuangannya Masya Allah kali Mbak. Iya. kalau Mbak berarti dari pertama lihat udah langsung serak gitu ya. Pas pertama kali lihat, iya ganteng Mbak ya. Masya Allah. Jadi pertama lihatnya, oh udah, terus baik, tutur katanya pun lembut waktu itu. Pas sudah lama berjalan, oh nggak ngerokok. Alhamdulillah suami saya nggak ngerokok. Terus pas lama-lama saya lihat, alhamdulillah soleh, rajin sholatnya. Dari situ saya ya berani ngomong ke bapak saya untuk membuka hatinya. Ini kan baru sebulan ini bapak saya meninggal. Oh ini. Ya, jadi Eh, ini Masya Allah kali pengganti Nggak apa-apa Mbak. ya maaf Mbak ya. Iya. Masih nggak apa-apa. mengingat mungkin Mbak. Heeh. Masih baru Beruntung sekali ya belum Mas sebulan. Gilang ya bertemu sama Mbak siap Ulan. Mbak. Tulus, baik, cantik lagi. Masya Allah. suami saya belum pernah melihat saya sama sekali Mbak. Biar saya ceritain Mas Gilang, Mbak Ulan tuh cantik banget. Masya Allah. Cantik banget. Iya Mbak ya. Heeh. Ya paling dia cuma ngeraba-raba aja. Ya. Yang penting kan baik. Nggak apa-apa. Mbak maaf Mbak ya, karena mungkin tersentuh hatinya Mbak. Mungkin mengingat Iya. orang tua juga kan. Ya namanya juga perempuan pasti Siap. hatinya gampang tersentuh. Siap Masya. Oke, kira-kira ini pertanyaan terakhir dari saya. Harapan Mas Gilang dan pesan kepada sesama disabilitas ini boleh Mas disampaikan. Harapan sih sebenarnya banyak Mbak ya, manusiawi Mbak ya. Iya. Harapan pertama tuh jujur saya pingin umroh Mbak sama istri, kalau bisa pun ajak orang tua umroh Mbak. Itu harapan saya pertama. Semoga ada yang mendengar dan semoga ada yang mengabulkan Amin, ya Mas ya ya. Allah. Semoga ada yang bantu. Amin ya Allah. Amin amin. Ya selanjutnya harapan saya tuh pingin juga berprestasi ke tingkat internasional. Saya ingin membanggakan orang tua, satuan saya, Kodam 1 Barisan, dan puncaknya membanggakan Indonesia ini Mbak. Bahwasanya bisa mengibarkan bendera itu sampai ke luar negeri. Itu harapan saya. Dan saya juga pingin ya masih terus belajar, ingin bisa menghafiz Al-Quran Mbak. Menjadi hafiz. Dan yang ini, harapan ini juga lagi mau diusahakan Mbak.
saya ingin punya mobil agar istri saya itu tidak sakit lagi kakinya untuk nganter saya kemana-mana. Kasihan. Amin. Semoga ada yang dengar, semoga ada yang bantu Amin, ya. siap. Heeh. Dan saya juga berharap agar karir dan pangkat saya itu disetarakan dengan letting saya. Oh gitu. Itu insya Allah hampir terjadi Mbak, karena kemarin saya jumpa sama Bapak Panglima. Mm-mm. Beliau sangat luar biasa memberikan saya itu pengangkatan dengan pangkat agar setara dengan letting saya. Saya insya Allah mau diangkat menjadi kopral Mbak. Sebentar lagi, ini lagi diusahakan Mbak. Semoga lancar ya. Amin ya Allah. Amin. Dan untuk pesan mungkin ya, Mm-mm. sesama disabilitas, tetap semangat dan kuat Mbak. Mm. Karena kita orang disabilitas ini adalah orang yang kuat dan mampu. Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dalam tanda kutip berarti kita ini semua orang yang mampu untuk menjalankan apa yang diberikan Allah nih dengan kelebihan yang seperti ini. Dan teruslah gali potensi yang ada dalam diri kita, karena setiap manusia itu ada potensi yang besar yang mungkin masih tersembunyi Mbak. Iya. Tetap semangat dan kuatlah. Dan jangan pernah malu. Dan jangan pernah malu. Kalau Mbak sendiri ada nggak pesan yang mau disampaikan sebagai pendamping hidup ini? Apa ya? Kalau dari saya pribadi mungkin harus terus sehat, harus kuat, harus sabar, harus selalu setia mendampingi suami kemanapun, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun Mbak. Oke. Romantis banget loh Mas Gilang. Masya Allah. Masya Allah banget. Saya jadi iri liatnya. Semoga Mbak dapat yang lebih baik juga. Amin, amin, amin. Semoga. Ya, amin. Memang kami kalau jalan tuh Mbak jadi sorotan. Kenapa tuh? Kalau Karena boleh tahu. dari mulai turun dari kereta tuh kan motor Mbak, Heeh. sampai selesai perjalanan kami terus bergandengan. Selalu Pikiran ini kok terlalu romantis Iya. kan gitu. Mata saya kan gak normal Mbak nih, nampaknya kan. Padahal gak nampak saya ini Mbak. Ada nggak kira-kira yang langsung negur? Kenapa sih gandengan terus gitu? Ada nggak? Pernah, ada. Terus apa tuh responnya? Cuman Kita senyum aja. senyum terkadang ya mungkin agak sedikit bercanda Mbak ya. Iya. Biar gak hilang pasangannya. Iya. Cuma kan dikasih tahu juga ini gak nampak Pak gitu kan mungkin atau ibu. Kalau karena sering kenabrak orang juga saya Mbak. Oh iya. Takutnya orang marah tuh sengaja pikirnya kan. Jadi langsung saya minta maaf, Ibu maaf ya suami saya nggak bisa lihat. Terus kayak bengong dulu baru, oh iya Mbak iya. Terus tapi masih bengong gitu mungkin Iya. karena nggak percaya matanya. Iya, kan. karena nggak expect bakalan kayak gitu. Iya. Karena matanya normal gitu kan Mbak gitu Isa. Jadi ya kalau lagi ini selalu mau pergi ke pasar, mau kita ke mall, ke tempat-tempat rame, makan dimanapun itu pasti saya bawa, saya gandeng, saya bonceng, saya cuek aja gitu. Terus kemanapun pasti sama terus. Sama terus. Disuapin juga nggak? Enggak kalau makin Biar makin romantis dong. Iya. Kalau lagi sakit tuh Mbak baru diurusi. kalau sakit memang agak sedikit manja sih Mbak. Ya biasa. Iya. Oke, terima kasih ya Siap. sudah datang ke sini. Kemudian udah bisa berbagi cerita dengan penonton podcast Sisinga Mangaraja. Semoga Siap. bisa menginspirasi penonton yang ada di rumah. Semoga Mas Gilang tetap sukses, Amin, sehat, Allah. Pak Wulan juga. Semoga apa yang Amin. diimpikan dan dicita-citakan semua terkabul ya. Amin. Amin. Pokoknya tetap semangat nih Mas ya. Siap Mbak, semangat terus. Oke, terima kasih. Itu saja cerita menarik dari Mas Gilang dan Mbak Wulan. Kita kembali lagi di episode selanjutnya dalam podcast Sisinga Mangaraja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.